Siapa sangka pada akhirnya Baim Wong mengungkap alasan kenapa gugatan cerai diberitakan oleh Baim Wong kepada publik. Memang sangat disayangkan itu semua terjadi, di mana pada tanggal 8 Oktober di tahun 2024 di sekitar malam hari Baim Wong datang ke pengadilan agama dan menggugat cerai Paula Verhoeven. Tentu saja ketika kabar ini terungkap, banyak orang tidak menyangka itu akan terjadi, walaupun beberapa minggu sebelumnya kedekatan antara Paula bersama Baim memang sudah sangat terlihat mereka tidak tinggal bersama. Bahkan di acara momen-momen penting pun mereka tidak hadir bersama, teman-teman. Jadi ini adalah keputusan yang diambil oleh Baim menggugat cerai Paula. Bahkan siapa sangka pada akhirnya ketika Baim bertemu dengan wartawan negara Indonesia, Baim mengungkapkan dengan sangat jelas semenjak tahun 2023 Baim menggugah Paula sedang berselingkuh. Pada momen tersebut Baim juga mengatakan semasa hidupnya bersama Paula, Baim sama sekali tidak pernah mengecek HP dari Paula, tetapi asisten dari Paula yang membocorkan kepada Baim. Dan ketika itu terjadi, pada awalnya Baim sempat memaafkan Paula, tetapi di tahun 2024 Baim merasa Paula masih berusaha menyembunyikan hal itu, ya teman-teman, dan itu yang membuat alasan Baim menggugat cerai Paula. Banyak yang menyangka ini hanya sekedar konten saja, tapi itu nggak boleh disampaikan. Iya, nggak boleh. Persoalan ini cukup lama terpendam sehingga tadi diutarakan. Jadi memang dia ingin menyampaikan. Saya ini sudah cukup diam sekian lama. Harus saya sampaikan supaya semuanya paham. Saya menderita sebetulnya. Itu yang Anda harus ambil dari persoalan ini. Ya. Mas Baim mungkin pelakunya seperti apa? Iya. Itu adalah suara hati seorang suami itu bagaimana sakitnya. menurut kuasa hukum dari Baim dengan sangat jelas bahwa istri dari Baim yang mempunyai nama Paula berselingkuh semenjak tahun 2023, dan inisial selingkuhan dari Paula merupakan teman dari Baim yang mempunyai inisial S, ya teman-teman. Banyak orang mulai bertanya siapakah S itu, seakan-akan itu menjadi tugas tambahan untuk masyarakat Indonesia. Selain mengawal kasus dari Fadel, juga harus mencari tahu siapa inisial S itu. Sangat disayangkan itu semua terjadi, teman-teman, tapi mau tidak mau itulah fakta yang terjadi pada hari 8 Oktober di tahun 2024, tepatnya pada hari Selasa, teman-teman. Dan sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan maaf harta gono gini itu ada sebelum kita perceraian. Itu karena saya juga menanyakan buat apa membicarakan harta gono gini, kan kita belum cerai. Istri itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika mereka itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek, ya maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Ketika Baim berbicara kepada wartawan negara Indonesia, terlihat dengan sangat jelas Baim berusaha menahan tangisan, teman-teman. Tetapi walaupun ekspresi dari Baim sepertinya menjadi hal yang benar, respon dari masyarakat Indonesia sepertinya cukup berbeda. Banyak orang justru mendukung bahwa
Paula dan Baim lebih baik berpisah saja, sampai-sampai lebih baik beberapa waktu lagi Paula bakal hilang nama wongnya. Di satu sisi banyak orang juga tidak percaya bahwa Paula selingkuh, karena memang sebelum masalah ini terjadi, Baim pernah mengungkapkan di dalam sebuah konten, lebih baik Paula mencontoh Nagita ya teman-teman, atau membanding-bandingkan Nagita dengan Paula. Dan ketika itu terjadi, banyak orang menilai sikap dari Baim merupakan sikap yang sangat kurang tepat dilakukan kepada istrinya sendiri. Kalau memang kurang cocok, lebih baik terjadi secara private ya teman-teman, ataupun berbicara empat mata tanpa ada kamera, itu jauh lebih baik. Memang ketika video ini terangkat dan ketika Baim menggugat cerai Paula, kesibukan dari Baim bersama Paula menjadi kesibukan yang berbeda. Baim justru masih aktif mempromosikan filmnya. Di satu sisi, Paula memilih untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak tercinta dengan berkata, "Mama mencintai mereka semua." Tentu saja ini menjadi dua hal yang cukup menarik, seakan-akan Baim bersama Paula sedang mengalami perang dingin teman-teman, sampai keputusan hakim terjadi. Dan ketika itu terjadi, banyak orang justru memberikan komentar, lebih baik Baim mencontoh Raffi Ahmad, karena Raffi pernah berkata, baik buruknya istri itu semua salah suaminya, tetap suami yang harus introspeksi terlebih dahulu. Jadi pada kali ini Baim yang disalahkan ya teman-teman. Meskipun di dalam rumah tangga ketika ada sesuatu yang salah, kedua belah pihak baik sang suami maupun sang istri lebih baik saling mengoreksi teman-teman, itu jauh lebih baik. Tapi sangat disayangkan sikap dari Baim pernah membandingkan Paula bersama Nagita. Di satu sisi, Baim selain mengungkapkan aib istri, banyak orang justru lebih salut dengan rumah tangga dari Desta bersama Natasha, karena walaupun mereka berdua sudah resmi berpisah, mereka berdua sama sekali tidak pernah mengumbar keaiban rumah tangga ya teman-teman, ataupun kesalahan pasangan satu sama lain. Jadi ini mirip seperti Gading bersama Gisela ya teman-teman. Meskipun kasus perceraian itu telah terjadi, tetapi sampai saat video ini dibuat, Gading bersama Gisel justru masih tetap berkomunikasi dengan baik demi anak-anaknya. Kalau boleh tahu apa komentar dari teman-teman untuk Baim bersama Paula? Mungkinkah mereka bisa mempertahankan rumah tangganya? Apakah teman-teman mempunyai pendapat? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.